Salam Pramuka. Halo semuanya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak tahu. Maka dari itu perkenalkan, saya Niketut Wiliani, biasa dipanggil Willy. Saya lahir di Karangasem 12 Desember 2000. Saya dari Banjardinas Muntigunung, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Saya dari Prodi S1 Akuntansi dan saat ini sedang berada di semester 3 di Pangkalan Universitas Pendidikan Ganesha, lulus depan 05013-05014. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART Gerakan Pramuka. Jadi ada 5 subtopik pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pengertian ADART Gerakan Pramuka. Yang kedua, fungsi dan tujuan disahkannya ADART Gerakan Pramuka. Yang ketiga, sejarah singkat ADART Gerakan Pramuka. Yang keempat, bab 7 ADART Gerakan Pramuka. Dan yang kelima, yaitu peran ADART Gerakan Pramuka dalam gugus depan. Jadi langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian ADART Gerakan Pramuka. Nah, jadi apa sih itu ADART Gerakan Pramuka? Mungkin di sini kakak sudah tidak asing lagi ya dengan ADART Gerakan Pramuka. Jadi, ADART Gerakan Pramuka merupakan ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi gerakan pramuka yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi serta ketentuan-ketentuan yang mengikat. Nah, ADART Gerakan Pramuka ini merupakan pengikat persatuan dan kesatuan gerakan pramuka dalam prinsip, idealisme, tindak laku, baik itu organisatoris, sosial, maupun budaya. ADART Gerakan Pramuka ini menjadi suluh dan landasan gerakan pramuka dalam mencapai tujuannya, dan merupakan landasan manajemen dan pemberdayaan sumber daya gerakan pramuka untuk mengatur dalam organisasi dan kehidupan pramuka. Nah, jadi kakak, berdasarkan pemaparan tersebut, apabila kita analogikan dalam sebuah perusahaan, maka ADART Gerakan Pramuka ini merupakan SOP atau standar operasional prosedurnya. Kakak, jadi anggaran dasar atau AD dalam ADART Gerakan Pramuka ini merupakan suatu pedoman yang memuat tentang mukadimah atau pembukaan yang berisikan hal-hal yang bersangkutan dengan apa dan bagaimana itu gerakan pramuka secara umum. Nah, maka dari itulah anggaran rumah tangga ini muncul untuk menjelaskan atau mendefinisikan secara lebih mendetail atau lebih terperinci tentang apa yang sudah tertuang dalam anggaran dasar atau AD tersebut. Maka dari itu, ADART Gerakan Pramuka ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan harus selaras atau tidak boleh bertentangan. Nah, kemudian kenapa sih harus ada ADART Gerakan Pramuka? Apa fungsi dan tujuan dari adanya ADART Gerakan Pramuka ini? Jadi, berdasarkan pemaparan tentang pengertian ADART Gerakan Pramuka itu sendiri, maka fungsi dari ADART Gerakan Pramuka ini adalah sebagai pegangan atau sebagai pedoman atau sebagai landasan gerak kegiatan setiap anggota gerakan pramuka, kuartir, dan satuan pramuka. Nah, berdasarkan dari fungsi tersebut, maka sudah jelas bahwa tujuan dari ADART Gerakan Pramuka ini adalah untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan gerakan pramuka. Nah, selanjutnya adalah sejarah singkat ADART Gerakan Pramuka. Di mana sih ADART Gerakan Pramuka itu disusun atau direvisi atau disahkan, dan setiap berapa tahun sekali, kemudian keputusan apa yang menetapkannya, siapa yang menerbitkannya, dan kita sebagai anggota gerakan pramuka harus seperti apa. Jadi, ADART Gerakan Pramuka itu ditetapkan atau disahkan dalam sebuah pertemuan yang bernama Musyawarah Nasional atau yang biasa disingkat dengan MUNAS. Yang dimana MUNAS ini biasanya dilakukan setiap 5 tahun sekali. Jadi dalam MUNAS tersebutlah nantinya ADART Gerakan Pramuka ini akan ditinjau kembali atau direview kembali. Apakah isinya masih berkesinambungan atau masih selaras atau masih sesuai dengan kondisi, situasi, dan kebutuhan bangsa Indonesia pada saat itu, ataukah ada hal-hal yang mungkin kurang sesuai sehingga perlu dilakukan revisi atau perubahan dalam isinya.
Nah, kemudian hasil dari Munas tersebut akan ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia atau Kepres RI yang kemudian akan diterbitkan melalui keputusan Kuartir Nasional atau keputusan Kuarnas. Nah, kita sebagai anggota Gerakan Pramuka harus menaati dan menghayati apa yang tertuang atau apa isi dari keputusan Kuartir Nasional tersebut tentang ADART Gerakan Pramuka. Nah, selanjutnya, apakah ADART Gerakan Pramuka itu bersifat kaku atau bersifat permanen atau tidak dapat dirubah? Jadi, tadi sebelumnya pada slide sebelumnya sudah sempat saya singgung sedikit ya, bahwa ADART Gerakan Pramuka ini merupakan suatu pedoman dasar atau landasan dasar yang bersifat fleksibel. Jadi, ADART Gerakan Pramuka ini bukan suatu pedoman yang bersifat kaku ya, yang bersifat mutlak tidak dapat diganggu-gugat, tidak seperti itu. Jadi ADART Gerakan Pramuka ini merupakan landasan yang bersifat fleksibel yang mana isinya tersebut menyesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kebutuhan dari bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, sejauh ini sampai dengan tahun 2021 saat ini, ADART Gerakan Pramuka itu sendiri sudah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu dari tahun 1998, kemudian tahun 1999, kemudian tahun 2004, tahun 2009, tahun 2013, dan yang terakhir yaitu tahun 2018 yang telah mengeluarkan atau menghasilkan ADART Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 2018 nomor 07/Munas/2018. Nah, jadi ADART hasil dari Munas 2018 tersebutlah yang saat ini kita jadikan sebagai landasan atau pedoman dari Gerakan Pramuka. Nah, selanjutnya ada bab 7 ADART Gerakan Pramuka. Sebelum itu, perlu kakak ketahui bahwa ADART Gerakan Pramuka ini memiliki beberapa bab dan beberapa pasal. Untuk anggaran dasar atau AD memiliki 12 bab dengan 63 pasal termasuk penutup, sedangkan untuk anggaran rumah tangga atau ART memiliki 11 bab dengan 134 pasal termasuk penutup. Nah, di sini kakak mengambil salah satu bab dari ADART Gerakan Pramuka tersebut, yaitu bab 7 yang membahas tentang atribut. Nah, dalam anggaran dasar atau AD Gerakan Pramuka disebutkan atau diatur tentang atribut yang dimiliki oleh Gerakan Pramuka dari pasal 48 hingga pasal 53. Jadi, dalam pasal 48 tersebut disebutkan atribut-atribut apa saja yang Gerakan Pramuka miliki, yang meliputi lambang, bendera, panji, himne, mars, dan pakaian seragam. Yang dimana semua atribut-atribut tersebut dijelaskan secara lebih lanjut dengan pasal dari pasal 49 sampai pasal 53. Nah, selanjutnya, apa yang sudah tertuang dalam anggaran dasar tersebut mengenai atribut diatur lebih lanjut atau dijelaskan secara lebih terperinci, lebih spesifik lagi dalam ART, yaitu dari pasal 122 hingga pasal 126. Yang dimana pasal 122 membahas tentang lambang dari Gerakan Pramuka, apa itu lambang Gerakan Pramuka, bagaimana maknanya, kemudian siapa penciptanya, dan lain sebagainya. Dan dalam pasal 123 dibahas tentang bendera Gerakan Pramuka. Di sana dibahas mengenai ukuran, kemudian warna dari bendera Gerakan Pramuka. Selanjutnya pasal 124 itu membahas tentang panji Gerakan Pramuka. Pasal 125 membahas tentang himne dan mars dari Gerakan Pramuka. Dan yang terakhir, pasal 126 membahas tentang pakaian seragam dari Gerakan Pramuka. Jadi dalam pasal 126 ini dibahas terkait seragam yang biasa kita gunakan sebagai seorang pramuka ya, tentang warnanya, kemudian atributnya yang dibahas lebih lanjut dalam petunjuk penyelenggaraan. Jadi ya dalam pasal 126 ini juga dibahas dituliskan di sana mengenai bahwa kita selain menggunakan atribut kepramukaan, kita juga mengenakan logo atau lambang dari Organisasi Kepanduan Dunia atau WOSM.
Nah, selanjutnya apa sih peran dari ADART Gerakan Pramuka dalam gugus depan? Jadi seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa ADART Gerakan Pramuka ini merupakan pedoman atau landasan dalam melaksanakan kegiatan. Nah, jadi dalam gugus depan pun ini dijadikan sebagai pedoman. Namun, selain itu, ADART Gerakan Pramuka ini yang berlaku secara nasional untuk semua organisasi Gerakan Pramuka yang berada di bawah naungan Gerakan Pramuka juga dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam menyusun anggaran rumah tangga atau ART gugus depan. Jadi mungkin kakak bertanya ya, kenapa kita kan sudah memiliki ART Gerakan Pramuka yang berlaku secara nasional, kenapa kita harus memiliki ART masing-masing dari untuk setiap gugus depan? Jadi seperti ini ya kakak. Jadi setiap organisasi kita analogikan organisasi tersebut sebagai sebuah rumah tangga, yang dimana dalam organisasi tersebut tentunya ada pengurusnya, kemudian ada anggotanya, ada tujuannya, ada visi misinya, kemudian bagaimana pelaksanaannya. Jadi dalam sebuah organisasi, misalnya antara organisasi A dengan organisasi B dengan organisasi C, tentunya memiliki cara tersendiri untuk menuju atau mencapai tujuannya. Nah, maka dari itu ART dari gugus depan ini muncul untuk mengatur secara lebih spesifik lagi tentang apa dan bagaimana gugus depan itu sendiri. Jadi ART gugus depan ini berfungsi sebagai penunjang atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan dalam gugus depan tersebut untuk mencapai tujuannya. Jadi contohnya saja seperti bab 7 ADART Gerakan Pramuka yang membahas tentang atribut. Nah, dalam gugus depan tentunya kakak selain memiliki seragam yang biasa kita gunakan secara umum ini, memiliki juga pakaian lapangan yang dalam hal ini setiap gugus depan memiliki pakaian lapangan yang berbeda-beda. Kemudian tentunya juga memiliki badge Rasana atau badge Gudep juga. Kan ada badge Gudep itu kan tentunya berbeda-beda. Jadi dalam hal ini, dalam ART gugus depan tersebut diatur hal-hal tersebut, hal-hal mengenai atribut dalam gugus depan tersebut, bagaimana pakaian-pakaian atributnya di sana, kemudian diatur nama organisasinya di sana apa, seperti misalnya di kakak nama organisasinya namanya itu adalah Racana Jelantik Jempiring. Jadi semua hal tersebut diatur dalam ART. Jadi kakak di sini dengan adanya ART tersebut akan membuat jalannya gugus depan tersebut menjadi lebih terstruktur atau lebih tersistematis. Jadi kakak, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ADART Gerakan Pramuka. Semoga bermanfaat untuk kakak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jadi karena keterbatasan waktu, sampai di sini saja terlebih dahulu. Kakak tutup dengan salam Pramuka.